Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Babur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan. Yang A, konsep dasar kepengawasan. Yang satu, pengertian pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti yang mengamati terus-menerus. Mereka memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan penelusuran terhadap sebagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Pengawasan menurut Moklar Stoner 1996 adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standar yang telah ditetapkan sebagainya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan, hambatan, penyelewengan, secara dilakukan tindakan koreksi. Untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen, tetapi pada setiap angkatan proses manajemen. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar secara dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real atau aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dua istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi atau MONIF, merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekanan pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut sesuai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 cakup, yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan, 2 mengukur pelaksanaan, yang 3 menentukan kesenjangan deviasi atau antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Yang 4, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Menurut Fattah, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program. Pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaannya serta evaluasi senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berbeda dalam ketentuan. Harsono menyatakan tujuan pengawasan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin
segala untuk penyimpangan serta menindaklanjutnya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas pendidikan yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan belajar, relevansi, meningkatkan mutu dan kesangkilan dan kemangkusan. Yang kelima yaitu fungsi pengawasan. Berfungsi sebagai atau sistem peringatan dini yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, keterlaksanaan program, dan keberhasilan program. Yaitu yang dimaksud dengan pengawasan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.